Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Dika Wirawan. Di sini saya mendapatkan pembagian di Skanda Purana. Jadi dalam Skanda Purana ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Parvati. Baik, langsung saja. Cerita diawali ketika sang Dewa Siwa mengalami keterpurukan ketika istri sebelumnya meninggal, yaitu Daksayani, putri dari Raja Daksa. Daksayani meninggal karena Raja Daksa waktu itu mengadakan yadnya, dan Daksayani itu menceburkan dirinya ke api. Setelah insiden itu, Dewa Siwa pun mengasingkan dirinya dan menjalankan pertapaan abadi. Cerita berlanjut, karena Dewa Siwa mengasingkan diri, para raksasa pun mulai bermunculan, terutama raksasa yang bernama Taraka, putra Namuci. Raksasa ini menyembah setia dari Dewa Brahma. Saking seringnya menyembah Dewa Brahma, di mediasinya akhirnya hati Dewa Brahma pun luluh dan Dewa Brahma memunculkan dirinya ke hadapan raksasa Taraka. Brahma pun berkata bahwasannya, kau adalah pemuja setiaku, apa yang kau inginkan mungkin aku akan mengabulkannya karena tapamu yang sangat setia kepada diriku. Langsung saja raksasa Taraka ini meminta agar ia diberikan kekuatan abadi dan tidak terkalahkan oleh siapapun. Tetapi sayang sekali Dewa Brahma pun tidak dapat menyanggupi keinginan dari raksasa Taraka ini karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Tetapi untuk menggantikan apa yang diinginkan dari raksasa Taraka ini, Dewa Brahma pun memberikan anugerah yang berupa ia tidak akan terkalahkan, akan tetapi ia hanya bisa dikalahkan oleh anak kecil. Nah, cerita berlanjut, ketika sang raksasa Taraka mendapatkan anugerah dari Dewa Brahma ini, ia pun menjadi besar kepala dan sombong dan haus akan kekuasaan. Saking tidak ada yang bisa mengalahkannya, ia pun pergi ke surga untuk mengacak-ngacak istana para dewa. Dewa pun mengalami pukulan telak akan kekalahannya melawan raksasa Taraka. Bahkan satu dewa pun tidak ada yang bisa mengalahkannya. Di saat para dewa mengalami tamparan yang sangat keras, para dewa pun diusir dari surga. Ketika saat itu terdengar suara yang sangat agung dari gunung yang mengatakan bahwasannya para dewa tidak perlu khawatir karena putra dari Dewa Siwa telah akan mengalahkan raksasa Taraka. Akan tetapi para dewa pun berpikir bahwasannya bagaimana Dewa Siwa memiliki anak sedangkan ia tidak mempunyai istri. Nah, jadi pada saat itu para dewa pun memohon agar diberikan agar dianugerahi seorang putri. Dan ajaibnya saat itu juga seorang gadis kecil pun terlahir yang bernama Parvati. Cerita berlanjut, saat Parvati berumur 8 tahun, ia pun diajak Himalaya untuk menemui sang Dewa Siwa di pertapaannya. Pada saat itu, Dewa Siwa pun tidak menggubris akan kedatangan sang Parvati ini. Sekedar info, Parvati ini adalah titisan dari Daksayani, istri dari Dewa Siwa sebelumnya yang telah mati di yadnya ayahnya, yaitu Daksa. Nah, karena Dewa Siwa ini tidak menggubris akan kehadirannya Parvati, jadinya para dewa pun memiliki akal, yaitu untuk mendatangkan dewa cinta, yaitu Madana. Kedatangannya Madana disambut oleh kicauan burung, dan Madana ini pun membawa anak panah yang bertaburan bunga. Setiap anak panah yang dilesatkan oleh dewa cinta atau Madana ini akan terkena api asmara, seperti itu. Intinya jika anak panah ini mengenai seseorang, anak panah ini akan memberikan cinta abadi di dalam hatinya. Jadi para dewa pun bermaksud ingin memanah sang Dewa Siwa agar Dewa Siwa ini jatuh cinta kepada Parvati. Pada saat kedatangan Madana di hadapan Dewa Siwa, tanpa basa-basi, Madana pun segera memanah tepat di hadapan Dewa Siwa. Sialnya, Dewa Siwa pun menyadari akan kedatangan sang Dewa Madana.
Lalu ia pun membuka mata ketiga yang ada di dahinya dan melihat Parvati ada di hadapannya. Dan juga sekalipun ia juga melihat sang Dewa Cinta atau Madana berada di samping Parvati. Dengan rasa geramnya karena Madana ini mengganggu petapaannya Dewa Siwa, jadi Madana ini pun dibakar habis langsung di tempat itu oleh Dewa Siwa dengan mata ketiganya. Melihat kejadian itu, para dewa pun dari atas menamburi bunga karena insiden kematiannya Dewa Madana. Singkat cerita, saat kejadian itu, Dewa Siwa pun mulai geram akan apa yang para dewa lakukan karena telah mengganggu mediasinya. Dewa Siwa pun meninggalkan Parvati sendirian, akan tetapi Parvati ini masih tetap di sana, tidak ingin meninggalkan tempat itu. Bahkan orang tua Parvati pun membujuk Parvati agar pergi, ia pun tidak mau. Saking kesetiaannya Parvati ini ingin mendapatkan hati seorang Dewa Siwa, ia pun sampai-sampai melakukan tapasya yang begitu sulit. Singkat cerita, Dewa Siwa pun terkesan karena kesetiaan dari Dewi Parvati ini. Ia pun ingin mengetes bahwasanya apakah benar Parvati ini memang setia pada dirinya. Karena kalau dilihat-lihat, memang benar bahwa Parvati ini masih berada di tempat ia bersemedi seperti itu, walaupun ia sudah meninggalkannya. Jadi Dewa Siwa ini pun menyamar menjadi seorang kakek-kakek dan menghampiri Parvati dan mengatakan bahwasanya kamu ini adalah gadis yang sangat bodoh. Mengapa kamu mau mengabdikan dirimu hanya untuk mencuri hati dari seorang Dewa Siwa? Bahkan semua orang tahu Dewa Siwa ini ialah dewa yang penuh dengan kematian, berbau abu kematian, dan selalu menggunakan kalung yang berjimatkan tengkorak manusia. Mendengar kata itu, Parvati pun geram dan sangat marah karena ia tidak suka akan lelaki yang dia cintai dikatakan seperti itu. Mendengar perkataan Parvati, Dewa Siwa pun mengembalikan wujud aslinya atau menghilangkan penyamarannya. Dewa Siwa pun terkesan sangat malu karena Parvati mengatakan hal seperti itu. Lalu Parvati pun mengatakan, dunia ini sudah terancam, jika kita tidak menikah, mungkin dunia ini akan hancur oleh raksasa Taraka itu. Karena Dewa Siwa sudah mencintai Parvati ini, dan Dewa Siwa sudah mengetahui bahwa Parvati ini adalah titisan istrinya sebelumnya, akhirnya pun Dewa Siwa menyetujui untuk menikahi Parvati. Dan pesta megah pun digelar karena Parvati ini berhasil membujuk hati seorang Dewa Siwa agar dapat menikahi dia. Singkat cerita, bahwasannya Dewa Siwa menikah dan melahirkan putra yang bernama Skanda. Dan putra inilah yang akan kelak menjadi malaikat maut dari seorang raksasa Taraka. Mungkin itulah cerita dari Skanda Purana yang menceritakan tentang Dewi Parvati. Insiden yang dapat saya ambil dari cerita yang tadi yaitu yang pertama, insidennya ketika Taraka ini mendapatkan anugerah ketika ia melakukan semedi yang sangat rutin kepada Brahma. Akhirnya Dewa Brahma terkesan dan memberikannya ia anugerah, yaitu tidak terkalahkan, dan hanya bisa terkalahkan ketika ia dibunuh oleh anak kecil. Yang insiden kedua, ketika raksasa Taraka pergi ke surga untuk mengacak-ngacak para dewa dan mengusirnya dari surga sehingga para dewa mendapatkan pukulan telak. Akan tetapi pada saat para dewa mulai merasa terpuruk, suara agung pun terdengar dari gunung yang mengatakan bahwasannya para dewa nggak usah cemas karena anak dari Dewa Siwa akan mengalahkan raksasa tersebut. Amanat yang bisa saya ambil dari cerita tersebut yaitu sudah selayaknya manusia memiliki sifat setia. Karena kita dapat mencontoh dari Parvati. Dari awalnya Siwani tidak menggubris akan kehadiran Parvati. Bahkan Dewa Siwa pun menganggap Parvati ini hanya mengganggu pertapaannya. Tapi sang Parvati membuktikan bahwasannya ia memiliki kesetiaan yang begitu kuat kepada Dewa Siwa. Melalui tapasya yang sangat sulit, akhirnya Dewa Siwa pun terkesan. Mungkin dari amanat tersebut, saya berharap bahwasannya teman-teman yang mendengarkan cerita dari saya dapat mempraktekkan atau melakukannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya aturkan para Om Santi Santi Santi.